Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Setiap manusia pasti pernah terkena penyakit. Bisa itu penyakit yang ringan atau penyakit yang berat. Tahukah sahabat muslim bahwa semua penyakit yang menyerang manusia pasti ada obatnya? Hal ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Meski begitu, umat muslim juga diperintahkan untuk terus berikhtiar menjaga kesehatannya dan ketika ia diserang penyakit. Setiap itu, umat muslim juga diperintahkan untuk berobat dengan baik. Lalu bagaimana cara Allah memberikan petunjuk obat atas penyakit yang ada? Bagaimana kita bersikap saat mendapat titipan penyakit? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Selalu ada obat, penawar untuk setiap penyakit. Penyakit apapun yang melanda manusia, di belahan bumi manapun dan di waktu atau zaman apapun pasti ada obat atau penawarnya. Jika obat atau penawar tidak menolong manusia yang terkena penyakit, maka takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan membantunya. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pun bisa beragam, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bisa berupa ajal atau hal lainnya. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang mana berbunyi, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangatlah pendek dan isinya mudah untuk dipahami. Bahwasannya memang setiap penyakit yang ada di bumi ini pasti ada obatnya. Tidak mungkin jika tidak ada obatnya. Kalaupun ada penyakit yang sekarang ini ada namun tidak ada obat atau penawarnya, maka hanya manusia saja yang belum menemukan obatnya. Bahkan Rasulullah SAW semasa beliau hidup, yaitu sekitar ribuan tahun yang lalu, pernah bersabda, "Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat itu adalah obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka orang itu akan sembuh tetap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kesembuhan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari malaikat, jin, atau dukun. Dokter adalah seorang yang membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit. Kita memang sepatutnya berterima kasih pada dokter yang telah menyembuhkan atau dengan memberikan obat yang tepat. Hanya saja sahabat muslim juga sepatutnya bersyukur ketika sembuh dari penyakit. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyembuhkan manusia yang berpenyakit adalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-51 yang berbunyi, "Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus tawakal." Janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang terkena penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji-janji yang ditulis dalam Al-Quran dan beberapa dijelaskan dalam hadis. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang berisi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan umatnya yang dilanda penyakit. 2 ayat tersebut adalah surat Asy-Syura ayat ke-80 dan surat Al-An'am ayat ke-17. Surat Asy-Syura ayat ke-80 berisi ayat pendek yang maknanya sangat mudah untuk dipahami. Ditulis dengan terjemahan Indonesia yang diberikan janji kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan umat muslim yang sakit. Ayat ini berbunyi, "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku." Ikhtiar ketika sakit dan ketika sehat. Sebagai umat muslim, kita semua diperintahkan untuk berikhtiar ketika menghadapi penyakit. Bukannya hanya menerima saja dan tidak melakukan apa-apa. Pastinya setiap orang yang sakit menginginkan untuk sembuh, terkecuali mereka yang diberikan penyakit yang berat, yang mana mungkin saja ia sudah ikhlas untuk dijemput ajal kapan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya ketika diserang penyakit saja, sahabat muslim juga telah diperintahkan untuk berikhtiar ketika sehat, yaitu untuk memastikan gaya makan dan pola hidup yang baik supaya terhindar dari penyakit. Tentang penyakit yang menyerang manusia dan bagaimana penyakit tersebut bisa hilang adalah dari manusia itu sendiri. Dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-17 yang berbunyi, "Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri.
Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berobat dengan benar. Sahabat muslim, kita semua memang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa setiap penyakit yang mendatangi atau menyerang kita pasti akan ada obatnya. Semua penyakit memang bisa disembuhkan, entah dengan obat atau dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Meski begitu, sahabat muslim tetap harus menyadari bahwa berobat harusnya dilakukan dengan selayaknya dan dianjurkan dalam agama Islam. Sebab jika salah, telah ada hadis yang menyatakan bahwa bisa saja manusia berbuat kufur nikmat jika melakukan kesalahan dalam berobat. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dalam Musnad yang mana berbunyi, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas ia membenarkan perkataannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad Al-Hakim, dalam Al-Mustadrak, dan ia menilainya sahih dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, dan Al-Baihaqi. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa mengunjungi dukun atau peramal untuk mengobati penyakit adalah hal yang sama sekali tidak dibenarkan. Malahan sahabat muslim bisa dinilai telah mengkufuri apa yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.